Puji Rizky Amalia. Di sini saya bakalan sharing mengenai zero waste lifestyle. Sebenarnya di sini saya juga masih di tahap memulai dan di tahap belajar untuk menjalani zero waste lifestyle itu sendiri. Awalnya kenapa? Karena saya banyak banget melihat berita-berita viral mengenai hewan-hewan yang mati karena memakan sampah plastik atau memakan sampah yang berpackaging dari plastik. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa plastik sangatlah susah untuk dapat diuraikannya. Plastik bisa diuraikan sekitar 50-100 tahun. Sampah aluminium seperti soft drink itu bisa diuraikan sekitar 80-100 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi adalah styrofoam yang tidak bisa diuraikan sama sekali. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui itu, tetapi di sini saya ingin kita sama-sama belajar kembali dan mengingatkan kembali bahwa semua itu butuh waktu yang lama untuk bisa dapat teruraikannya. Coba bayangkan saja kalau misalkan kita dalam keseharian masih menggunakan sampah plastik dengan jumlah yang besar, itu sama saja kita menyakiti hewan dan merusak lingkungan kita. Zero waste lifestyle itu filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup di mana produk-produk yang kita gunakan itu bisa digunakan kembali dan mengacu kepada single use plastic. Single use plastic itu dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan adalah aqua gelas. Aqua gelas terbuat dari plastik dan sedotannya itu terbuat dari plastik dan bungkus dari sedotannya itu juga terbuat dari plastik. Dan ketika kita membeli aqua gelas secara banyak, otomatis kita menggunakan kantong plastik. Dan setelah kita meminum aqua gelas itu dan habis, akhirnya semua plastik itu kita buang. Saya sendiri pun sepenuhnya belum menjalani zero waste lifestyle ini. Tetapi menurut saya, hal-hal kecil apapun itu, siapapun itu, akan sangat berdampak yang sangat luar biasa bagi lingkungan kita. Hal-hal kecil apa saja sih yang dapat kita mulai, dan aku pun masih belajar untuk memulai itu dan ingin berusaha untuk konsisten dan komitmen untuk menjalaninya. Nah, yang pertama adalah membawa wadah sendiri. Membawa wadah sendiri ketika kita akan jajan ataupun ketika kita akan membeli sayur-sayuran atau daging dari pasar, kita bisa menggunakan wadah sendiri. Yang kedua adalah membawa tas belanja sendiri. Kita gak usah lagi menggunakan plastik yang tersedia dari toko atau dari pasar. Kita tinggal membawa tas belanja sendiri. Yang ketiga adalah membawa botol minum sendiri. Selain lebih hemat, ini juga lebih higienis ketika kita membawa botol sendiri. Nah, itu dia hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi lebih ke sharing-sharing aja. Dan yuk kita belajar bersama-sama untuk mengurangi sampah plastik. Bukan hanya tentang buang sampah pada tempatnya saja, tetapi kita lebih sadar lagi sampah-sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Lakukanlah perubahan kecil. Walaupun dari hal yang kecil, pikirkan semua makhluk hidup, bukan tentang diri kita sendiri, karena semua itu akan bermanfaat untuk kedepannya.
saya sampaikan semoga bermanfaat dan menginspirasi kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.